Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kaum muslimin muslimat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan ini kita bersama-sama akan mengkaji kitab Al-Hikam dan terjemahnya. Saat ini adalah perdana, yaitu muqaddimah dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi dan memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan rahasia mereka untuk menerima ma'rifatnya. Maka hati nurani mereka merasa bergembira dalam kebun ma'rifatnya, dan roh mereka terasa nikmat di alam malakutnya. Sedang rahasia mereka berenang-renang di lautan Jabarut. Maka keluar dari alam pikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka keluar mutiara-mutiara hikmah. Maha suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat padanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Maka terbagi antara mereka seorang salik dan majdub, dan menyintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam cinta zatnya dan timbul kembali karena memperhatikan sifat-sifatnya. Kemudian salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW, sumber dari semua ilmu dan cahaya, bibit dari semua makrifat dan sir atau rahasia. Dan semoga Allah ridho pada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang tetap taat mengikuti jazaa'nya. Amin ya rabbal alamin. Adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah, maka termasuk semulia-mulianya ilmu terbesar dan tertinggi, sebab ia sebagai intisari daripada syariat, bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Sebab Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Karena pengertian ilmu tauhid telah berubah namanya menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat yang sama sekali seakan-akan tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha, maka timbul nama ilmu tauhid yang dicernihkan kembali dari sumber yang semula diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Sebab dari ilmu hakikat, sebab dari ilmu inilah akan dapat memancarkan nur atau cahaya hakikat yang sesungguhnya, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan bimbingan dan petunjuk Allah dan pelaksanaan Rasulullah SAW.
Sedang kitab yang disusun oleh Abu Fadil Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Husain bin Athaillah al-Iskandari adalah salah satu kitab yang sangat baik menjadi pedoman dalam ajaran tauhidnya, sehingga tampak benar bahwa ia merupakan ilmu laduni dan rahasia kudus. Adapun definisi ilmu tasawuf atau tauhid, Junaidi al-Baghdadi berkata, mengenal Allah sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara, hubungan dengan Allah tanpa perantara. Menerapkan dalam kehidupan semua akhlak yang terpuji menurut apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan akhlak yang tercela. Mengendalikan hawa nafsu sesuai kehendak Allah. Merasa tidak memiliki apapun dan juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Adapun caranya mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan, sehingga menyadari sifat-sifat dan af'al Allah di dunia ini. Maka Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dari tuntunan wahyu dan melaksanakannya lahir batin sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Adapun manfaatnya adalah mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berubah kelapangan dada, sehingga berbuah kelapangan dada, kesucian hati, dan berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Abul Hasan As-Sadzili radhiyallahu anhu berkata, pengembaraan kami terdiri atas 5 hal. Yang pertama adalah takwa kepada Allah lahir dan batin, dalam kesendirian dan di depan publik. Kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam sebuah kata dan perbuatan. Ketiga, mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan ataupun dalam kebencian mereka. Tidak menghiraukan apa yang mereka suka atau apa yang mereka benci. 4. Rela atau ridho menurut hukum takdir Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Yang kelima adalah kembali kepada Allah dalam suka dan duka. Maka untuk melaksanakan takwa harus berlaku wara, yaitu menjauh dari makruh, syubhat dan haram, dan tetap istiqomah dalam mentaati semua perintah dan tetap tabah tidak berubah. Dan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW harus berhati-hati dan menerapkan budi pekerti yang baik dan mengabaikan makhluk dengan sabar dan tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rela, ridho pada Allah atas segala takdirnya, dan merasa cukup dan tidak tamak terhadap sesuatu, mengembalikan segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suka dan duka, dan bersyukur dalam suka dan berlindung kepadanya dalam duka. Dan semua ini pada intisarinya ada 5 hal. Yang pertama adalah semangat yang tinggi. 2. Berhati-hati pada yang haram dan menjaga kehormatan. 3. Taat dan memahami diri sebagai seorang hamba. 5. Melaksanakan kewajiban. Yang terakhir, menghargai nikmat. Maka barang siapa yang bersemangat tinggi, pasti naik tingkat derajatnya. Dan barang siapa yang meninggalkan larangan,
yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang benar dalam taatnya, pasti mencapai tujuan kebesarannya dan kemuliaannya. Dan barang siapa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka bahagia hidupnya. Dan barang siapa yang menghargai nikmat, berarti mensyukuri dan selalu akan menerima tambah nikmat yang lebih besar. Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu berkata, aku dipesan oleh guruku Abdussalam bin Masis radhiyallahu anhu, janganlah kamu melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai ridho Allah. Dan jangan duduk-duduk di masjid kecuali yang aman dari murka Allah. Dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Yang demikian ini sudah jarang untuk didapat. Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu berkata, perjalanan kami berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Benar dan jujur, bersih hati, menepati janji, bertanggung jawab dalam tugas dan derita, menjaga kewajiban. Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh orang yang ingin menjadi wali Allah? Beliau menjawab, seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tanda-tandanya. Yang pertama adalah benar-benar mengenal Allah, yakin, mengerti benar tauhid dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, menjaga benar-benar perintah Allah. Yang ketiga, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. 4, selalu berwudu, bila hadas segera berwudu kembali. 5, rela menerima ketentuan takdir Allah dalam suka maupun duka. 6, yakin terhadap semua janji Allah. 7, putus harapan dari semua apa yang di tangan makhluknya. 8, tabah, yaitu sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. 9, rajin mentaati perintah Allah. 10, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. 11, tawadhu, yaitu merendahkan diri terhadap yang tua dan yang muda. Dan yang terakhir, 12, menyadari selalu bahwa setan itu musuh yang utama. Sedangkan kendaraan setan itu dalam hawa nafsumu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Surat Al-Fatir ayat 6. Kemudian Ahmad Badawi melanjutkan nasihatnya, wahai Abdul Ali, berhati-hatilah kepada cinta dunia, sebab itu bibit segala dosa dan dapat merusak amal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia itu sumber segala kejahatan. Cinta pada dunia itu sumber segala kejahatan.
Sedang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kutipan surat An-Nahl ayat 128. Orang boleh mempunyai kekayaan di dunia ini, tetapi Rasulullah SAW melarang jangan cinta dunia. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan para sahabat yang kaya. Kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Wahai Abdul Ali, kasihanilah anak yatim dan berikan pakaian pada orang yang tidak berpakaian. Dan beri makan pada orang yang lapar. Dan hormatilah tamu dan orang dalam perantauan. Semoga dengan begitu kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah zikir. Jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang lalai di sisi Allah. Dan ketahuilah bahwa 1 rakaat di waktu malam lebih baik daripada 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek atau merendahkan orang yang tertimpa musibah. Dan jangan berkata ghibah atau namimah, yaitu membicarakan aib seseorang atau mengadu domba seseorang dengan yang lain. Dan jangan membalas atau mengganggu orang yang telah mengganggumu. Dan maafkanlah orang yang menganiayamu. Dan berilah pada orang yang kikir padamu. Dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu. Dan sebaik-baiknya moral budi pekerti seseorang ialah yang sempurna imannya. Dan barang siapa tidak berilmu, maka tidak berharga di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya. Barang siapa yang tidak dermawan, tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaannya. Barang siapa tidak sayang kepada manusia atau sesama manusia, maka tidak mendapatkan hak syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bertakwa, maka tidak berharga di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, maka tidak mendapatkan tempat di surga. Berzikirlah kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Waspadalah terhadap sesuatu yang melalaikan. Sebab lalai itu menyebabkan hati menjadi beku. Dan serahkan dirimu kepada Allah. Dan relakan hatimu menerima musibah, ujian, sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat. Dan tundukkan hawa nafsumu dengan meninggalkan syahwat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita yang pertama ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.